Halo, assalamualaikum. Hari ini kita kedatangan satu unit laptop Asus A456U dengan kondisi mati total. Jadi keterangan dari usernya ini ketika dipakai tiba-tiba mati. Dan ini saya pencet tombol power juga tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Oke. Dan untuk kasus mati total itu langkah pertama kita mesti cek dulu untuk chargernya. Nah, di sini untuk charger bawaan dari laptopnya ini mengeluarkan tegangan 3,27 volt. Nah, kita perhatikan sekali lagi. 3,27 ya, betul. Harusnya ini normalnya 19 volt ya, tapi kenapa untuk di bagian chargernya ini cuma 3 volt lebih sedikit. Oke, sekarang kita akan coba bandingkan dengan charger yang normal. Harusnya dia mengeluarkan tegangan 19. Nah, ini dia tuh, 19 volt. Oke, kita akan coba menggunakan charger yang normal saja. Ini sudah saya colokkan, kemudian kita pencet tombol power. Masih sama ya ternyata ya, tidak muncul kehidupan sama sekali di laptop ini. Dan ini pun indikator charging juga nggak ada. Indikator LED untuk prosesor atau processing pun juga nggak ada di sini ya. Oke, ini akan coba pencet lama seperti ini ya. Biasanya sih untuk mereset BIOS juga bisa ini. Tapi ternyata hasilnya nihil ya, tidak ada kehidupan sama sekali di laptop ini. Oke, kalau sudah seperti ini ya mau nggak mau kita mesti bongkar ya. Kita akan coba cek di bagian mesin. Oke, ini laptop sudah saya bongkar dan kita akan lakukan pengukuran. Kita menggunakan mode buzzer, kita cek di setiap coilnya. Oke, ini 21, sekian ohm ya, ini normal. Nah, 21 lebih ya, 21 ohm lebih, ini kategori normal. 3,7 ini juga normal ya, kalau misalkan dia di bagian CPU atau GPU-nya. 13 ohm, 13 juga normal. Nah, ini 80 lebih ya, normal. Kemudian di bagian 3 dan 5 volt kita cek juga. OL ya, nah ini normal. OL atau misalkan dia nilai ohmnya itu di atas 1 atau di atas 1,5 itu masih kategori normal biasanya ya. Oke, ini saya tidak mendapati ada short ya, atau konslet di motherboardnya. Nah, sekarang kita akan coba cek tegangan. Kita coba cek tegangan terlebih dahulu. Ini charger sudah saya colok. Kita akan coba cek di bagian inputnya. Nah, ini untuk di bagian charger muncul ya, 19 volt. Untuk di bagian source dari MOSFET muncul juga. Nah, ini ya, 18,8 atau 19 muncul. Nah, untuk di bagian drain MOSFET ini tidak muncul tegangan sama sekali. Jadi angkanya berubah-ubah ya, tidak muncul tegangan sama sekali. Untuk di bagian gate ya, ini juga tegangannya drop. Nah, untuk laptop ini dia tuh menggunakan MOSFET N channel. Jadi untuk di bagian gate itu harus di atas 23 volt, biasanya sih 24 sampai 25. Dan ini kalau kita cek di bagian coil 19 volt pun juga nggak akan muncul ya. Nah, ini drop nih. Ya, dia cuma 3,5 volt. Nah, jadi tidak akan muncul untuk di bagian elko 19 voltnya. Nah, untuk di kapasitor jalur 19 volt juga
pasti tidak muncul ya, karena dari gerbang pertama MOSFET pertama ini aja udah tidak muncul tegangan gitu. Dan sekarang kita cek di 3 dan 5 volt pasti juga tidak akan muncul di sini. Ya. Oke, benar ya. Jadi untuk tegangan 3 dan 5 volt tidak muncul. Kita akan coba ganti MOSFET ini ya, karena tadi kita cek untuk di bagian drain itu tidak muncul 19, di bagian gate pun juga tidak muncul ya. Kita akan coba ganti dengan MOSFET yang lain. Nah, untuk tipe MOSFET-nya itu sendiri adalah N-channel. Nah, ini sudah saya siapkan untuk penggantinya. Nah, sekarang kita akan coba lepas MOSFET yang rusak ini. Untuk proses pelepasan MOSFET menggunakan blower ya. Jadi untuk settingan panasnya 380 derajat. Nah, kita panasi seperti ini sampai dia meleleh bagian timahnya dan sehingga bisa diangkat MOSFET-nya ini. Oke, MOSFET yang rusak ini sudah kita angkat, kita akan ganti dengan MOSFET yang lain. Untuk tipenya sama ya, untuk MOSFET pengganti ini sama-sama N-channel. Oke, MOSFET pengganti sudah terpasang. Oke, ini MOSFET yang baru sudah saya pasang ya. Ternyata MOSFET yang 3 hari sebelumnya ini saya pasang itu ternyata kurang bagus juga. Oke, untuk MOSFET yang baru atau MOSFET pengganti sudah saya pasang. Kita akan coba cek, kita colok tegangan, kita pasang chargernya dan bisa diperhatikan untuk di bagian LED apakah dia menyala atau tidak. Harusnya sih kalau normal dia langsung menyala ketika dicolok charger. Nah, itu dia ya. Muncul LED-nya. LED sudah menyala di situ. Oke, LED menyala ini pertanda bagus ya. Jadi bisa bilang laptopnya ini sudah selesai ya, atau ya sudah minimal sudah ada tanda-tanda kehidupan ya. Jadi untuk permasalahannya untuk saat ini ada di bagian MOSFET-nya. Jadi ini kita mesti tes dulu ya. Kita pasang, kita rakit seperti ini. Dan ini sudah saya rakit. Kita akan coba cek apakah nanti dia muncul gambar atau tidak di monitor. Kita pasang charger dan kita tekan tombol power. Oke, ternyata setelah dicek tidak muncul gambar sama sekali. Kita coba bongkar lagi. Kita akan lihat dulu untuk di bagian RAM-nya apakah ada malfungsi di bagian RAM atau tidak. Langkah pertama itu cukup kita bersihkan saja untuk di bagian pin di RAM-nya itu dengan penghapus pensil. Seperti ini kita bersihkan saja. Ini untuk sementara saya hanya memasang satu slot RAM. Kita akan coba cek. Barangkali seringkali itu juga tidak tampil karena ada RAM yang bermasalah. Ini posisi sudah nyala. Kita cek apakah dia muncul tampilan atau tidak. Ini dia. Alhamdulillah dia bisa muncul tampilan. Ini sudah masuk ke Windows. Jadi untuk RAM yang satu ini kemungkinan pelakunya ya. Jadi ini kurang udah tidak sehat ini kayaknya RAM-nya itu. Jadi laptop sudah bisa menyala. Dan untuk permasalahannya berarti hanya di bagian MOSFET-nya saja. MOSFET-nya ini sudah rusak ya, jadi cukup kita ganti. Oke, untuk permasalahan sudah selesai dan ini akan saya rakit ulang tapi tidak akan saya videokan ya karena durasi supaya tidak terlalu lama. Oke, untuk di video kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.